Oke, kita hari ini mau kunjungan ke beberapa situs-situs arsitektur budaya, jadi seperti candi dan mungkin Brexit. Dan kita juga bersama tim untuk sekalian studi arsitektur hotel. Oke, kita lihat presentasi dari Kang Prian dan Faisal beserta juga saya dan Maulani. Hari ini kita berada di Puri Genting Baros, Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Cianjur, Bogor, Bandung, Proyek dari Riau, Banjarmasin, Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nge-review rooftopnya Dafam Hotel. Oke, langsung aja. Pertama saya akan membahas mengenai rooftop di sini. Jadi saya akan membahas di bagian behavioral manusianya. Jadi perilaku manusianya terhadap jalannya usahanya di sini. Jadi para pengunjung yang ada di sini mereka bisa bersantai sambil menikmati view-view yang ada di luar sambil menikmati kafe dan berenang. Ada beberapa yang berenang sambil kafe atau mau sambil kerja gitu kayak di situ. Oke pemirsa, ini adalah kolam renang yang ada di Dafam Hotel dan berada di rooftop tadi yang saya bilang itu. Untuk ketinggiannya ini memungkinkan untuk manusianya bisa bisa sender kayak gini sambil ada minuman yang dibawakan oleh rekannya. Mungkin bisa dari meja sini, dia akan bawakan ke sini juga gitu. Jadi bisa menikmati renang sambil minum-minum gitu loh yang kayak di film-film gitu. Nah, dan secara struktur karena memang kedalaman kolam renangnya itu nggak terlalu dalam, memungkinkan untuk strukturnya itu nggak perlu terlalu repot gitu loh, nggak perlu terlalu tebel banget gitu. Jadi secukupnya saja gitu loh. Jadi nggak terlalu membebani lah istilahnya di strukturnya seperti itu. Tapi tetap ya kalau perhitungan seperti ini harus menggunakan teknik sipil yang ahli. Nah jadi di rooftop ini emang difasilitaskan untuk activity semi outdoor gitu. Jadi kayak tempat santai sambil tempat minum juga kerja ringan gitu ya. Oke pemirsa, di sini memang enak banget ya sebenarnya. Tapi karena berhubung saat ini kondisinya masih pandemi, jadinya rooftop ditutup sementara. Namun kalau memang ini difungsikan semuanya, kayaknya akan seru banget. Jadi nanti pemirsa bisa melihat sekeliling dari view Jogja dari Alam Malioboro sampai kelihatan gitu kan, dan beberapa bangunan-bangunan besar dan universitas juga kelihatan. Oke pemirsa, untuk pembahasan saya kayaknya saya akan lebih fokus ke manusianya saja. Oke, kalau kita lihat di sini aktivitas yang ada di ruangan semi outdoor ini, jadi dari mulai tadi ada tempat olahraga tulis meja gitu, ada kolam renang, dan di situ juga tadi saya lihat ada kafenya gitu. Nah, jadi secara fungsi dan secara flow-nya, jadi aktivitas di sini akan mengutamakan aktivitas kayak aktivitas yang bersifat aktif. Jadi ya sambil berolahraga, sambil bersantai ngobrol di kursi-kursi ini, atau mungkin sambil berjaringan, ditemani dengan minuman yang enak untuk suasana yang nikmat. Nah, jadi untuk pemirsa yang emang pengen enjoy ngobrol sambil kerja, atau mungkin mau olahraga ringan gitu, sambil leyeh-leyeh istirahat di sini, ini tempat yang pas untuk beristirahat dan sambil menikmati view yang nikmat. Oke pemirsa, kalau misalkan pemirsa penasaran datang dan sambil menikmati di sini, jangan lupa tanyakan terlebih dahulu ke hotelnya, apakah kafe yang di rooftopnya sudah buka atau belum. Karena memang di kondisi pandemi ini, beberapa fasilitas-fasilitas seperti mall, seperti hotel, ada beberapa yang dibatasi. Oke? saya Lani. Kali ini saya akan membahas tentang arsitektur dari bangunan Dafam sendiri. Kita lihat dari fasadnya, itu menggambarkan konsep kontemporer. Jadi ada permainan beberapa motif, kemudian ada juga identiti dari logo perusahaan dan permainan lighting pada malam hari. Kemudian masuk ke area lobby, kita di
disambut oleh interiornya, ada untuk tempat menunggu sama resepsionis di bagian kiri. Kemudian untuk pada lobi ini, restorannya sendiri itu disekat menggunakan partisi-partisi kayu dan besi ya. Jadi seolah-olah tetap bisa melihat satu sama lain, namun secara ruangnya terpisah. Kemudian untuk pemisah antara ruangan makan dan lobi tadi itu dipisah dengan sekat kayu dan besi. Jadi tidak permanen, namun secara tidak langsung memisah fungsi ruangnya saja seperti itu. Kemudian dari beberapa kamarnya ada tipe deluxe, ada tipe superior. Untuk pilihannya juga ada yang 2 bed dan ada yang 1 bed. Untuk konsep di dalam kamarnya sendiri itu minimalis. Jadi menggunakan warna-warna krem, warna coklat yang membuat tamu pengunjung itu nyaman beristirahat dan tidak terganggu ya. Jadi warnanya memang benar-benar bikin soft gitu. Dari lightingnya juga menggunakan lampu downlight kuning, kemudian ada di beberapa titik itu sehingga pengunjung hotel benar-benar merasa nyaman di dalam kamar itu sendiri. Lanjut untuk di lantai atasnya sendiri, di rooftop itu disediakan kolam renang. Nah, di sekitar kolam renang ini sendiri konsep modern dan tropis. Kita disuguhkan dengan konsep tropis, yaitu ada 2 gazebo, kemudian ada partisi tanaman dari tanaman likuangi, dan beberapa kursi-kursi yang sifatnya itu minimalis dan tidak banyak ornamennya. Kemudian yang membedakan mungkin hanya areanya ini dari pembedaan material-materialnya. Jadi seperti misalnya yang meja ini itu dari kayu, kemudian ada yang dari besi dan ada yang rotan gitu. Nah, untuk di lantai gazebo-nya sendiri, memang untuk faktor keamanan terdapat railing-railing ya untuk ukirannya. Kemudian menggunakan lapisan rumput sintetis sehingga walaupun ini di atas lantai, di paling atas rooftop, tapi pengunjung tetap merasa nyaman seperti di lantai yang luas lapang gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Faisal. Hari ini saya berada di Hotel Dapang, tempat menginap kami selama di Jogja. Di sini di lantai rooftop ini terdapat beberapa fasilitas yang cukup enak, yang menarik untuk apalagi di sini suasananya sangat bagus ketika malam hari. Di sini terdapat beberapa fasilitas seperti ini, ada gazebo untuk tempat santai. Terus di sini juga terdapat kolam yang ukurannya cukup lumayan besar, sekitar 8x4 meter persegi, 8x4 meter. Hari ini kita akan mereview lantai 1 dari Hotel Dapang. Di lantai 1 ini terdapat ruang lobby atau ruang tunggu, ada kafe kecil, ruang resepsionis, dan di sini juga terdapat ruang makan untuk kita makan pagi, makan siang ataupun makan malam. Yang menarik perhatian saya di ruangan ini ialah konsep ruang makannya. Kenapa konsep ruang makannya? Ya, di sini menggunakan konsep interior tropis. Di sini terdapat banyak tanaman, banyak konsep-konsep yang menggunakan aksen kayu, menggunakan konsep industrial tropis. Dilihat dari penggunaan aksen kayu yang sangat banyak, terus penggunaan tanaman-tanaman sebagai partisi ruangan agar terlihat lebih dinamis. Dan di sini juga kita akan nyaman karena suasana di sini sangat sejuk.